Tunjuk pukul 2, emper toko kaki 5, duduk bersimpu wanita tua dengan orang perempuannya, berbaju setengah nudis. Itu pun satu-satunya. Sandal tua sudah tipis, dipakai cukup setengahnya. Angin malam meniup dengan karang, dingin di badan menusuk tulang, memikir badan perempuan tua. Tapi semua itu tak dirasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kisah yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya adalah tentang seorang laki-laki yang kini 31 tahun usianya, dan dia sedang menghadapi masalah yang cukup rumit, cukup berat, dan ujungnya sulit untuk diketahui. Dan ini sebagaimana kisah-kisah sebelumnya, ini adalah sebuah kisah nyata. Jadi kita sebut laki-laki ini namanya Fulan ya. Ini sekitar 31 tahun ya, usianya. Masa kecil hingga remajanya diasuh oleh orang yang bisa dibilang sangat kaya. Jadi Fulan ini diberi uang jauh melebihi kebutuhannya. Fasilitas berlebih ditambah kurangnya bekal, pengawasan, dan kurang pengasuhan, serta salah memilih teman, maka dia terjerat dalam perilaku negatif. Antara lain dia pakai obat-obatan, dia suka hura-hura, dan perilaku buruk lainnya. Fulan juga pernah membakar rumahnya sendiri yang waktu itu ditempati oleh ibu dan adik tirinya atas alasan yang tidak jelas. Jadi dalam perjalanan hidupnya, ibunya meninggal dan bapaknya menikah lagi. Masalah mulai timbul ketika ayahnya juga meninggal. Hubungan dengan ibu tirinya memburuk dan berakhir dengan putus komunikasi. Ibunya bersama adik tirinya pergi entah kemana, sudah tidak bisa dihubungi lagi. Sebenarnya ibu dan adik tirinya ini sebelumnya berhubungan cukup baik, cukup memberikan perhatian. Namun karena perilaku Fulan yang tidak baik, nampaknya mereka capek. Oleh ayahnya, Fulan sudah diberikan warisan sebuah rumah ya, sebuah rumah yang sebenarnya cukup besar. Namun rumah tersebut saat ini tidak terurus. Fulan saat ini dalam keadaan sakitnya, sakit mentalnya, dan lemah fisiknya. Sesungguhnya daya pikirnya atau kognitifnya cukup baik. Terbukti bicaranya terkesan logis dan ingatannya cukup bagus terhadap beberapa hal miliknya ya. Dia mengalami pernah sebulan di rumah sakit jiwa Menur Surabaya ya, diantar oleh para tetangganya karena dia memang sehari-hari sendirian. Bapaknya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal, ibu tirinya sudah putus kontak, termasuk adik tirinya dan saudara-saudara lainnya. Tidak ada yang memperhatikan dia dan tidak ada yang peduli. Setelah seminggu di RSJ Menur, dia dipindah seminggu di Liponsos Surabaya. Lalu dipindah lagi setahun di sebuah UPT rehabilitasi mental.
Jadi di UPT tersebut berbatas waktu maksimum 1 tahun. Pak RT sempat bingung ketika ditelepon petugas bahwa Fulan sudah waktunya pulang. Namun petugas juga mengakui bahwa sesungguhnya Fulan belum sembuh, masih malas, masih harus minum obat. Ya memang sakit-sakit begini yang kita dengar kecenderungannya ya harus minum obat dalam jangka waktu yang lama. Bapak Ibu yang saya hormati, pelajaran yang ingin kita kita bahas ya. Pertama, anak-anak itu hendaknya diberi uang saku, uang jajan secukupnya saja sesuai kebutuhannya, bukan sesuai kemampuan orang tua yang kekayaannya yang mungkin berlimpah, dan bukan sesuai keinginan atau permintaan anak. Jadi harus pakai rasional untuk kepentingan pendidikannya, untuk kepentingan perkembangannya. Uang saku yang cocok berapa kepada setiap anak. Ternyata ketika diberi uang berlebihan timbul masalah. Yang kedua, betapapun kayanya Anda, anak-anak harus dilatih bertanggung jawab supaya tidak lemah mentalnya, tidak lemah fisiknya tadi ya. Diberi tanggung jawab, diberi tugas tertentu, tentu sesuai umurnya. Misalnya ketika kecil mulai menyapu, menyikat sepatu ayahnya, mencuci sepeda motor bapaknya, mengepel, dan seterusnya. Jadi dia harus belajar bertanggung jawab. Sekali lagi, meskipun kaya raya, dia harus belajar bertanggung jawab. Lalu yang ketiga adalah perhatikan pergaulannya. Kita sama-sama paham bahwa teman-teman bergaul adalah anak yang sangat berpengaruh bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita. Maka berhati-hati dalam anak-anak itu memilih teman bergaulnya. Yang keempat adalah ini yang sangat penting. Jangan lelah untuk mendoakan anak-anak kita setiap saat, setiap waktu. Kalau umat Islam, doakan setiap habis sholat 5 waktu. Kemudian yang kelima adalah luangkan cukup waktu untuk ngobrol dengan anak-anak kita. Ciptakan suasana yang hangat di rumah sehingga anak-anak itu merasa kerasan di rumahnya, merasa lebih nyaman di rumahnya. Bukan terbalik, dia merasa nyaman dan kerasan di luar karena di rumah rasanya panas. Tapi suasana yang hangat, saling dekat hubungannya, saling bergurau dan lain-lain, itu harus senantiasa kita upayakan. Yang keenam adalah ini nasihat dari Sayyidina Ali, perlakukan mereka sebagai tawanan sekaligus sahabat. Tawanan artinya tadi sudah saya sampaikan, sudah mulai diberi tugas dan tanggung jawab tertentu dan ada konsekuensi, ada sanksi jika tugas tersebut tidak ditunaikan ya. Jadi dan ini dibicarakan dengan anak-anak. Nah, jadi artinya anak-anak mulai belajar tentang tanggung jawab dan mulai belajar tentang konsekuensi. Ini penting ya bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Lalu sahabat artinya bahwa kita adalah teman ngobrol yang paling mengasihkan bagi dia. Teman ngobrol yang yang mampu mendengarkan kata-kata anaknya dengan sebaik-baiknya, dengan antusias ya. Sehingga mereka tidak perlu cari teman curhat di luar yang sering kali malah menjerumuskan. Saya kira itu Bapak Ibu, mudah-mudahan anak-anak kita, keturunan kita dapat kita jaga dengan baik, yang bisa bermanfaat, bukan bermasalah. Terima kasih, selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.